Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi iki kubab nerangaken harami wani maring wong tuwa. Utawi iki kubab nerangaken harami wani maring wong tuwa wa qati'atir rahimi lan megot sanak. Wa qati'atir rahimi lan megot sanak. Babu tahrimil uquqi utawi iki kubab nerangaken harami wani maring wong tuwa wa qati'atir rahimi lan megot sanak. Qala dawu sapa Allah taala rupane dawune fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Fahal asaitum ana ta menawa sira kabeh. Fahal asaitum ana ta menawa sira kabeh. In tawallaitum lamun mingu sira kabeh. In tawallaitum lamun mingu sira kabeh andufsidu yen to gawe rusak sapa sira kabeh. Andufsidu yen to gawe rusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi. Wa tuqatti'u lan megot sapa sira kabeh. Wa tuqatti'u lan megot sapa sira kabeh arhamakum ing pira-pira sanak sira kabeh. Arhamakum ing pira-pira sanak sira kabeh. Ulaika utawi mengkono-mengkono antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika utawi mengkono-mengkono antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum alladzina iku wong akeh la'ana kang nglaknathum ing alladzina Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina iku wong akeh la'ana kang nglaknathum ing alladzina Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asammahum mongko budhekaken sapa Allahum ing alladzina. Fa asammahum mongko budhekaken sapa Allah hum ing alladzina wa amalan wutu'aken sapa Allahum absarahum ing pira-pira peningali alladzina. Fa asammahum mongko budhekaken sapa Allahum ing alladzina yakni alladzina antufsidu fil ardi kumau. Fa asammahum mongko budhekaken sapa Allahum ing alladzina wa amalan wutu'aken membutakan absarahum ing pira-pira peningali alladzina. Wa qala lan dawu sapa Allah taala walladzina yanquduna ahdallah walladzina lan wong akeh yanquduna kang rusak sapa alladzina yanquduna kang rusak sapa alladzina ahdallah ing janjine Allah. Ahdallah ing janjine Allah min ba'di misakihi saking sakwise kokoe ahdun. Mimba dimisake saking sakwise kokohe ahdun wa yaqta'una lan mekot sapa alladzina ma ing barang amra kang wis perintah Allah sapa Allah bihi kelawan ma. Wa yaqta'una lan mekot sapa alladzina ma ing barang amra kang wis perintah Allah sapa Allah bihi kelawan ma. Ayu shola ing yen to den nekani. Ayu shola ing yen to den tekaken apa ma. Ayu shola ingin to den tekaken apa ma wa yufsidu lan ngrusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi. Wa yufsiduna lan ngrusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi. Ulaika utawi mengkono alladzina. Ulaika utawi mengkono alladzina lahum iku tetep kedue ulaik. Lahum iku tetep kedue ulaik al-la'natu utawi laknat. Wa lahum lan iku tetep kedue ulaik walahum lan iku tetep kedue ulaik suudari utawi olone desa.
suudari utawi olone desa. Wa qala lan dawuh Allah taala rupane dawune wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadara lan majibakan rabbuka sapa pangeran sira. Wa qadara lan majibakan rabbuka sapa pangeran sira alla ta'budu ing yen to ora nyembah sapa sira kabeh. Alla ta'budu ing yen to ora nyembah sapa sira kabeh illa iyyah angin Allah. Illa iyyah wa angin Allah. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus. Imma ya bulwanna ana kalane teko temen. Imma ya bulwanna ana kalane teko temen indah kaya ing dalem nalikane sira al-kibara ing tuwa. Al-kibara ing tuwa ahaduhuma apa salah sisine wa bil walidain ahaduhuma apa salah sisine walidain au kilahuma utawa karune walidain au kilahuma utawa karune walidain fala takul lahuma uffin fala takul mongko aja ngucap sira fala takul mongko aja ngucap sira lahuma maring walidain fala takul mongko aja ngucap sira lahuma maring walidain uffin ing uff wala tanhar lan ojo mencaci sapa sira wala tanhar lan ojo nyaci sapa sira mencaci huma ing walidain wa kullan ngucap sira lahum maring walidain wa kullan ngucap sira lahum maring walidain kaulan ing ucapan kariman kang mulya wahfilan ngasorono sira wahfil lan ngasorono sira lahuma maring walidain janahadzulli ing lambung kang ino janahadzulli ing lambung kang ino minar rahmati saking welas wa kullan ngucap sira rabbi do pangeran ingsun irham mugi-mugi melasi panjenengan huma ing walidain irham mugi-mugi melasi panjenengan huma ing walidain kama rabbayani kaya olehi melasi kama rabbaya kaya oleh melasi sapa walidain ni ing ingsun sagiron hale cilik wa nabi bakrah Nufai' bin al-Haris radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Bakrah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair ala ana ta ora nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh ala unabbiukum ana ta ora nyeritani kum ing sira kabeh ana ta ora nyeritani sapa ingsun ing sira kum ing sira kabeh bi akbaril kabair kelawan luwih gedene pira-pira dosa gedhe bi akbaril kabair kelawan luwih gedene pira-pira dosa gedhe salasan kelawan ping 3 salasan kelawan ping 3 kuna ngucap sapa kita bala inggih ya Rasulullah qala dawu sapa Rasul wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah rupane syirik billah kelawan Allah wa uququl walidain lan wani maring wong tuwa wa uququl walidain lan wani maring wong tuwa wa kana lan ono sapa Rasul muttaqian iku nyenden wa kana ono sapa Rasul muttaqian iku nyenden fajalasane lungguh sapa Rasul fajalasanu lilunggu sapa Rasul faqala nuli dawu sapa Rasul ala wa quluz zur wa syahadatuz zur ala iling wa quluz zur lan pengucap kang goro wa quluz zur pengucap kang goro wa syahadatuz zur lan kesaksian kang goro famazala mangko ora gengsir sapa Allah famazala mongko ora gengsir sapa Allah yukarriru iku mbolan baleni sapa Allah ha ing wa qauluz zur wa syahadatuz zur yukarriru iku mbolan baleni sapa Allah ha ing ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur hatta kunna hingga ngucap sapa kita
hatta kunna hingga ngucap sapa kita laitahu mandar-mandar sapa Kanjeng Nabi, mandar-mandar Kanjeng Nabi sakata iku menang sapa Rasul sapa Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sapa Kanjeng Nabi al-kabairu utawi pira-pira dosa gedhe. Al-kabairu utawi pira-pira dosa gedhe al-isyruku billah iku syirik billahi maring Allah. Wa uququl walidain lan wani maring wong tuwa. Wa uququl walidain lan wani maring wong tuwa wa qatulun nafsi lan mateni awa-awaan. Wa qatulun nafsi lan mateni awa-awaan. Wal yaminu lan sumpah al-wamusu kang goro, sumpah palsu. Wal yaminu lan sumpah al-wamusu kang goro. Al yaminu utawi sumpah al-wamusu kang goro. Al yaminu utawi sumpah al-wamusu kang goro allati iku sumpah. Allati iku sumpah yahlufu kang supoto sapa man ha ing yamin. Yahlufu kang supoto sapa man ha ing yamin kadiban hale goro amidan tur nejo. Kadiban hale goro amidan tur nejo. Sumya den arani apa yamin wa muson ing aran gomus. Sumya den arani apa yamin wa muson ing aran gomus. Li'annaha korona satuhuni yamin dagumisu iku nenggelemaken utawa nyelemaken apa yamin. Dagumisu itu iku nyelemaken apa yamin al-halifa ing wong kang sumpah. Al-halifa ing wong kang sumpah fil ismi ing dalam dosa. Fil ismi ing dalam dosa. Wa anhu lan saking sahabat Abdullah. Wa anhu lan saking sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna Rasulullah sa'adhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasul. Qala iku dawuh sapa Rasul minal kabairi iku setengah saking pira-pira dosa gedhe. Minal kabairi iku setengah saking pira-pira dosa gedhe isyatmur rajuli utawi olehe misuwi wong lanang. Syatmur rajuli utawi olehe misuwi wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Kala ngucap sapa sahabat. Qalu dawuh sapa sahabat. Qalu dawuh sapa sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya Rasulullah wa hal yastimu ana to misuwi ar-rajulu sapa wong lanang. Wa hal yastimu ana to misuwi ar-rajulu sapa wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Walidahi ing wong tuwa lorone rajul. Qala dawu sapa nabi na'am. Qala dawu sapa nabi na'am. Nggih. Ya subu misuwi sapa rajul. Ya subu misuwi sapa rajul abar rajuli ing bapake wong lanang kang liya. Abar rajuli ing bapake wong lanang kang liya. Fa yasubbu nuli misuwi sapa rajul kang liya. Fayasubu nuli musuhi sapa rajul kang liya abahu ing bapake rajul. Fayasubu lan musuhi sapa rajul ummahu ing ibuke rajul kang liya. Fayasubu mongko musuhi sapa rajul kang liya ummahu ing ibuke rajul kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini menjelaskan tentang membahas atau menerangkan tentang haramnya berani terhadap orang tua. Jadi berani terhadap orang tua itu hukumnya haram. Jadi kita ini membahas nanti hal-hal yang dilarang oleh seorang anak kepada orang tua. Waqati otir rahim, dan di situ juga menjelaskan tentang ancaman-ancaman orang yang di situ telah
memutus silaturahim. Ya. Jadi kita sebagai anak itu seharusnya selalu memuliakan terhadap kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ini. Apakah kalian ketika Allah kata Allah, apakah kalian ketika jadi penguasa, apakah kalian hanya merusak, membuat kerusakan terhadap bumi? Dan juga di situ apakah kalian juga ingin merusak atau memutus terhadap silaturahim. Kalau merusak kedoliman atau di situ melakukan kedoliman dan juga memutus terhadap silaturahim, maka ancamannya adalah ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang yang seperti itu akan diancam oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah Ta'ala akan tulikan telinga mereka dan juga butakan mata-mata mereka. Ya, itu diantara dalilnya dalam Al-Quran tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang di situ memutus silaturahim. Dan juga walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah, iman kepada Allah, min ba'di mitsaqih. Wa yaqta'una ma amarallah, dan di situ orang-orang yang sudah memutus apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia, maka di situ ulaika lahumul la'nah. Juga orang-orang yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah. Walahum su'udar, dan mereka akan ditempati di tempat neraka. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illah. Jadi kedua ayat di situ, di atas itu menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang di situ tidak mau bersilaturahim. Karena banyak faedah-faedah yang terkandung dalam silaturahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahwa Allah Ta'ala Tuhan kamu wahai Muhammad ini mewajibkan alla ta'budu illa iyyah. Dilarang menyembah selain Allah. Dan bil walidaini ihsana, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu. Maka fala taqul lahuma, kata Allah, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada kedua orang tua uffin. Wala tanharhuma, dan kamu jangan cela kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qaulan karima, akan tetapi kamu selalu ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Tidak pantas seorang anak itu berkata kotor kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu adalah di antara doa-doa yang diijabahi langsung oleh Allah. Da'watul walid. Jadi di antara doa-doa yang langsung diijabahi oleh Allah adalah da'watul walid. Doanya kedua orang tua. Lebih-lebih kepada seorang ibu. Makanya ada seorang sahabat dulu di masa Rasulullah, dia itu ingin mati syahid. Karena dulu di masa para sahabat itu mati syahid itu merupakan keinginan di antara para sahabat. Ada seseorang di situ ingin mati syahid agar supaya nanti ketika di alam kubur tidak disiksa oleh Allah. Agar supaya tidak akan merasakan rasanya sakaratul maut itu seperti apa. Akhirnya minta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah apa menjawab? Alaka min ummin. Minta seorang sahabat ini meminta kepada Rasul agar dirinya mati syahid. Tapi Rasul menjawab, alaka min ummin. Apakah ibumu masih ada? Ini jawab Rasulullah. Apakah ibumu masih ada? Lalu Rasulullah menjawab, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kalau kamu ingin mati syahid, maka urusi telapak kaki ibumu, lalu engkau akan masuk surga. Jadi bahwa mulianya kita itu memuliakan kepada orang tua, indahnya kita itu memuliakan kepada orang tua, itu jaminannya adalah surga. Jadi
Ya itu seperti yang tadi bahwa ada seorang sahabat di situ ingin mati syahid, tapi Rasulullah mengarahkan alaka min ummin. Apakah ibumu masih ada? Lalu kata beliau, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kalau kamu ingin surga maka rawatlah ibumu, ya. Maka urusi kakinya, ya. Kakinya saja akan masuk surga. Mengurusi kaki seorang ibu itu akan masuk surga, apalagi kepalanya, apalagi kita selalu merawatnya seorang ibu, maka jaminannya adalah surga. Jadi jaminan orang itu yang selalu merawat kepada kedua orang tua, apalagi ibumu, ya, ibu kita, maka jaminannya adalah surga. Dan sebaliknya, apabila kita tidak pernah memuliakan kepada orang tua, maka jangankan di akhirat, di dunia pun itu orang tersebut akan hina, ya. Maka seperti contoh dulu ada seorang, istilahnya seorang ulama besar, namanya mungkin sudah sering kita dengar, adalah Syekh Juraid, ya. Syekh Juraid itu seorang yang alim, yang sudah ibadahnya sangat luar biasa, ya. Namanya Syekh Juraid. Ibadahnya sangat luar biasa. Akan tetapi ketika Syekh Juraid ini waktu itu melaksanakan sholat, ya, lalu ibunya memanggil kepada Syekh Juraid, ya Juraid. Waktu itu Syekh Juraid ini dalam keadaan sholat. Ini. Ketika itu Syekh Juraid bingung, ini apa melanjutkan sholatnya, apa memenuhi panggilan seorang ibu. Mana yang lebih untuk dimuliakan, kata Syekh Juraid dalam hatinya waktu itu, ya. Akhirnya Syekh Juraid kebingungan, tapi Syekh Juraid tetap di situ melanjutkan terhadap sholatnya tanpa di situ memenuhi panggilan seorang ibunya sendiri. Akhirnya apa? Syekh Juraid di sini sudah memberikan kekecewaan terhadap seorang ibu, ya. Ini. Jadi kita tidak boleh sedikit pun memberi kekecewaan terhadap seorang ibu, ya. Setelah itu ibunya tadi mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan Juraid ini, jangan kau matikan anakku ini, kecuali sebelum itu difitnah oleh seorang wanita yang pelacur. Jadi ini doa seorang ibu, meskipun doa ini dikatakan tidak baik terhadap seorang anak, ini akan langsung diijabahi oleh Allah. Ini saking mustajabnya doa seorang ibu. Jadi ketika ibunya ini sudah kecewa terhadap Syekh Juraid yang di situ telah dipanggil berkali-kali oleh ibunya, Syekh Juraid tidak kunjung datang. Akhirnya ibu tadi sudah melontarkan kata-kata yang sudah kurang baik terhadap anaknya. Ya Allah, jangan matikan anakku ini, Juraid ini, kecuali sebelum wafat, yaitu diuji melihat seorang wanita yang cantik, tapi wanitanya seorang pelacur, ya. Ini diantara mustajabnya seorang doanya orang tua, khususnya kepada seorang ibu. Makanya ketika seorang ibu itu sudah sudah kecewa terhadap anaknya, itu jangan sampai seorang ibu itu melontarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Sekalipun kecewa, marah misalnya, itu usahakan dalam lesannya itu mengeluarkan kata-kata yang baik. Sekalipun mudah-mudahan kalian itu cerdas seperti itu, mudah-mudahan kalian itu jadi presiden, seperti itu. Jangan sampai seorang ibu yang sudah kecewa malah dia doa terhadap anaknya yang tidak baik. Jadi kekecewaannya itu lampiaskan dengan mendoakan kepada anaknya. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang yang beruntung, seperti itu. Jadi seorang perempuan khususnya, ya, ini ketika sudah jadi seorang ibu, maka hati-hati dalam tutur katanya, ya, apalagi terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena saking mustajabnya doanya seorang orang tua. Karena dalam uququl walidain,
berani terhadap orang tua itu ada kalanya dengan ucapan, ya. Ada kalanya dengan ucapan. Kalau sudah salah bertutur kata kepada orang tua, maka ini sudah termasuk dia itu sudah berani terhadap orang tua. Fala taqul lahum uffin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tua uf, ya. Jadi kalau kita sudah diperintah orang tua, ya wes kita manut saja. Itu. Jadi di antara yang bisa menyebabkan doa itu mustajab itu ada doanya seorang ibu, dan di situ doanya doa dakwatul walid, dan di situ dakwatus shaim. Ya, di antara doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang puasa dan juga doanya orang tua. Terus cerita tadi ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya sudah seperti itu, ya. Sudah Syekh Juret tadi sudah memberikan kecewaan terhadap ibunya, sudah mendoakan ibu seperti tadi, ya. Mudah-mudahan Syekh Juret ini sebelum mati ya difitnah oleh seorang wanita. Dapat 1 bulan, 2 bulan ada di situ seorang wanita pelacur, ya, ingin mengganggu terhadap Syekh Juret, ingin mengganggu terhadap ibadahnya Syekh Juret, merayu terhadap Syekh Juret. Dan juga dia itu berkeinginan dirinya agar dihamili, agar disetubui oleh Syekh Juret. Perempuan tadi berangkat dari rumahnya, ya, merayu masuk di kamarnya Syekh Juret, tempat ibadahnya orang tadi itu, maka melihat Syekh Juret dalam keadaan sholat. Akhirnya Syekh Juret tidak menghiraukan perempuan yang cantik tadi, ya. Tidak menghiraukan bahwa di sampingnya itu ada seorang wanita. Wanita tersebut sudah gagal merayu terhadap Syekh Juret, gagal. Karena dirayu seperti ini Syekh Juret tidak mau. Beda dengan kita. Ini Syekh Juret sudah ibadahnya sangat luar biasa, diuji oleh Allah dengan hal seperti itu, dirinya kuat, ya. Di dalam satu kamar Syekh Juret ibadah kepada Allah, dan kamar tersebut dimasuki oleh seorang wanita yang cantik, ya. Merayu terhadap Syekh Juret, tapi Syekh Juret di situ mengusir terhadap perempuan tersebut. Tidak mau Syekh Juret, ya. Itu Syekh Juret. Kalau kita beda, ya. Ya. Jadi setelah itu perempuan tadi itu sudah merasakan kegelisahan, ya, merasakan kecewaan. Akhirnya ketika pulang dari kamarnya Syekh Juret ini menemukan di situ seorang pengembala, ya, seorang pengembala, dan ia lampiaskan nafsunya terhadap pengembala tersebut. Ya. Ia lampiaskan nafsunya perempuan tadi itu terhadap orang yang di situ mengembala sapi tersebut. Akhirnya apa? Wanita tersebut itu melaksanakan zina. Lama kelamaan wanita tersebut hamil. Ya. Namanya sudah melakukan hal seperti itu, ya tentunya akan hamil. Setelah hamil, dan wanita tadi itu mengatakan kepada masyarakatnya bahwa yang menghamilinya itu adalah Syekh Juret. Ya, yang menghamili perempuan tadi itu adalah Syekh Juret. Seperti itu. Ia memfitnah terhadap Syekh Juret. Ini termasuk doa tadi seorang ibunya telah Syekh Juret tadi memberikan kekecewaan terhadap seorang ibu. Lama kelamaan di situ sudah keadaan di desa itu sudah kacau, ya. Berarti Syekh Juret itu hanya dalamnya saja, hanya dohirnya saja. Ada mengatakan seperti itu. Hanya dohirnya saja Syekh Juret itu ibadahnya luar biasa. Dan ternyata main di belakang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ternyata hanya ibadahnya ia tampakkan kepada manusia, tapi ternyata di dalamnya, di belakang ia bermain dengan seorang wanita. Akhirnya banyak fitnah dari kampung tersebut memfitnah terhadap Syekh Juret gara-gara wanita tadi.
Akhirnya wanita dan orang kampung ini berangkat semuanya kepada atau dalamnya Syekh Juret, menuju tempat ibadahnya Syekh Juret. Akhirnya tempat tadi itu dirobohkan oleh masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat sudah kecewa terhadap Syekh Juret. Ibadahnya sangat luar biasa. Ya. Tapi kok ada seorang wanita yang di situ ia mengaku yang menghamilinya itu adalah Syekh Juret. Syekh Juret kebingungan. Syekh Juret menyentuh pun ya tidak. Akhirnya apa? Kata Syekh Juret, tunggu dulu. Tunggu sampai anak inilah lahir. Dapat 2 hari, 3 hari, 1 minggu, akhirnya anak ini lahir. Anak yang dalam kandungan wanita pelacur tadi itu akhirnya melahirkan. Baru di situ anak yang masih kecil, yang ia belum masih bisa bicara, lalu Syekh Juret itu menyentuh punggungnya atau menyentuh pusarnya, pusarnya anak bayi tadi disentuh oleh Syekh Juret. Ya gulam, man abuka? Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Ini kata Syekh Juret. Siapa bapakmu? Lalu bayi yang masih belum bisa bicara, ini spontan langsung bicara kepada Syekh Juret yang dan juga disaksikan oleh para masyarakat di situ. Bapakku adalah atau bapak saya adalah seorang pengembala sapi. Baru di situ banyak sudah masyarakat di situ sudah merasa kesal terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya. Jadi masyarakat yang di situ sudah memfitnah terhadap Syekh Juret dengan dugaan bahwa yang menghamili perempuan ini adalah Syekh Juret, dan ternyata yang menghamili adalah seorang pengembala. Seorang yang pengembala sapi di situ menghamili terhadap perempuan tadi. Akhirnya apa? Ketika Syekh Juret ini menyentuh terhadap pusarnya, disentuh. Man abuka ya gulam? Siapa bapakmu ya gulam? Anak kecil. Lalu anak tadi yang masih belum bisa bicara, ini spontan langsung bisa bicara, yang bapakku adalah atau ayahku adalah seorang pengembala sapi. Akhirnya masyarakat di situ minta maaf kepada Syekh Juret. Ini apa? Bahwa pelajaran yang bisa diambil dari ini adalah bahwa sekalipun doa orang tua itu tidak baik terhadap anak, maka itu akan langsung diistijabahi oleh Allah. Makanya hati-hati, khususnya perempuan ketika sudah punya anak, ini hati-hati dalam menjaga lisannya. Sekalipun punya kekesalan, itu jangan sampai melontarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak. Khawatir terjadi seperti Syekh Juret tadi. Ini ibu sudah bersumpah bahwa jangan matikan Syekh Juret ini kecuali di situ diuji atau difitnah oleh seorang pelacur. Dan akhirnya apa? Difitnah sungguhan, diuji oleh Allah. Ini. Jadi di antara hal-hal yang harus kita pelajari apa? Jadi hak kita itu harus sangat memuliakan terhadap kedua orang tua. Jadi ada seorang sahabat itu mengatakan, siapa yang berhak untuk saya ta'dimi wahai Rasul? Siapa yang berhak untuk saya itu khidmai? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Ummuka. Kedua kalinya tetap di situ Rasulullah menjawab ibu. Ketiga kalinya summa man qala ya Rasulullah? Siapa yang ketiga kalinya wahai Rasul? Ummuka. Baru yang keempat kalinya itu adalah abuka. Ini apa? Dari saking mulianya seorang ibu sehingga di situ Allah Ta'ala banyak memberikan keistimewaan terhadap seorang ibu. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhdullahi fi sukhdil walidain. Ridha Allah itu tergantung terhadap ridha kedua orang tua, dan murka Allah tentunya juga tergantung terhadap murkanya seorang tua. Jadi seorang ibu itu harus kita muliakan.
Bayangkan 9 bulan 10 hari beliau itu mengandung kita semua. Ya, 9 bulan 10 hari ya, tidur gak enak. Ya. Ketika sudah melahirkan 2 tahun disusui oleh seorang ibu. Ya. Jadi sangat sengsara jadi seorang ibu itu. Ya. Makanya di situ banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap kaum wanita. Jadi 2 tahun seorang ibu itu menyusui sampai dirinya itu tidak bisa sholat kadang. Kadang tidak bisa taraweh. Kan banyak seperti itu. Kadang tidak bisa puasa gara-gara menyusui terhadap putra-putrinya. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, ya, sudah bisa apa saja, akhirnya dia itu berani terhadap kedua orang tua. Ya. Jadi perempuan itu sangat sulit sebenarnya. Ya. Jadi coba kalau sampean ini ingin tahu kesulitan perempuan itu, ibu itu dalam keadaan hamil, ya. Jadi setelah dari sini beli kelapa, ya, taruh dalam perutnya kalian. Ya. Jangan dilepas, mandi jangan dilepas, sholat jangan dilepas, makan jangan dilepas, tidur jangan dilepas, sholat pun jangan dilepas. Ya. Ini akan memberikan kesengsaraan terhadap kita. Ya. Coba kalian kalau percaya. Ya. Jadi kalau ingin tahu dahsyatnya seorang ibu itu merawat kita dari kecil, ya, itu ya seperti itu. Ambil kelapa lalu di situ gantungkan kelapa tersebut dalam perut kalian. Ya. Jangan dilepas selama 9 bulan 10 hari. Ya. Ya. Jangankan 1 bulan, 1 jam kamu akan merasa lelah. Ya. Apalagi seorang ibu yang di situ 9 bulan 10 hari kandungannya dipelihara. Ya, didoakan. Ya, ketika makan, ibunya makan itu sudah tidak merasakan enak. Apalagi sudah kandungan itu sudah umur 8 bulan, ya, sudah membesar. Kalau 1 bulan masih belum. Ya. Tapi kalau sudah 8 bulan, ya, ini sudah sangat besar. 9 bulan sudah mau. Ya. Ini bahwa seorang ibu itu sangat berat. Makanya di situ banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu. Al-jannah tahta aqdabil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ada yang mengatakan ibu itu dulu, ya. Iya dulu itu semua orang itu merawat anaknya dengan dirinya sendiri, sekarang tidak. Akhirnya orang-orang sekarang bahwa surga itu sekarang ada di telapak babysitter. Ya. Karena yang merawat sekarang itu adalah bukan ibunya kebanyakan. Ya, bukan berarti jadi orang-orang sekarang itu sudah mengatakan bahwa surga itu sekarang bukan ada di telapak kaki ibu. Ada di mana? Ada di telapak kaki babysitter. Karena yang merawat anak itu kebanyakan sekarang itu adalah babysitter, ya. Ya, coba, ya. Makanya sekalipun kalian itu misalnya sesibuk apapun kalian, sekalipun karir kalian itu tinggi, maka sempatkan kalian itu merawat terhadap anak-anaknya. Ya. Ya. Itu jadi banyak bahwa Allah Ta'ala itu memberikan keunggulan terhadap seorang ibu. Makanya hati-hati kita itu, mumpung ibu kita masih ada misalnya, kita harus selalu melayani beliau. Hati-hati ketika ibu itu sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi artinya apa? Jadi seorang ibu itu harus selalu ikhlas, ya, dalam mendidik anak. Jadi perbuatan atau amaliyah ibadah seorang ibu, seorang tua, khususnya ibu ini akan berpengaruh terhadap seorang anak. Makanya itu hati-hati. Jadi bahwa seorang ibu itu sangat sulitnya luar biasa. Ketika sudah besar kok dia itu tidak mau terhadap perintah seorang ibu.
ini sudah memberikan kekecewaan terhadap orang tua. Makanya hati-hati. Kalau ibu kita masih ada, monggo kita semua ini harus memuliakan beliau. Ya. Kalaupun sudah tidak ada misalnya, maka setiap hari kita memberikan Fatihah kepada beliau. Ya. Kenapa? Karena berkat beliau itu kita itu besar. Ya, dari kecil 1 tahun kita makan kita dipaksa. Ya kan? Umur kita kalau masih 1 tahun makan kita itu dipaksa. Nggak ada anak kecil yang 1 tahun itu makan langsung makan sendiri. Ya. Jadi yang menyuapi masih kecil itu adalah seorang ibu. Nangis. Ya. Itu pun ketika nangis kencing, ya. Sampai tidak bisa sholat gara-gara merawat kalian semua. Ya. Jadi yang mudah-mudahan kita ini bisa membanggakan terhadap kedua orang kita. Dan mudah-mudahan juga beliau-beliau ini diberikan kesehatan zahir dan batin. Ya. Itu jadi bahwa kedua orang tua, khususnya seorang ibu ini hati-hati dalam berbicara. Ya. Jadi bahwa surga itu memang ada di telapak kaki ibu. Seperti kata tadi bahwa Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, ilzam rijaiha, urusi kakimu, urusi kedua kaki orang tuamu, urusi kedua kaki ibumu, fasammal jannah, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah. Jadi enggak usah mati syahid kata Rasul. Cukup di situ merawat terhadap kedua orang tua. Nah, karena saking dahsyatnya doanya orang tua, mustajabnya doanya orang tua. Jadi orang yang sukses itu tidak lepas dari doa kedua orang tua, khususnya ibu dan juga doa guru. Ya, ini. Jadi kalau orang itu ingin sukses, maka doa ini dilakukan. Maka minta doa kepada orang tua dan juga minta doa kepada guru-guru. Ya, kalau sudah minta doa kepada orang tua, ridhonya guru, ini insyaallah orang yang seperti maka hidupnya akan tentram. Ya. Itu. Maka jadikan ibumu itu seperti raja. Jadikan ibu kita itu seperti raja. Kalau sudah ibu kita itu dijadikan raja oleh kita, maka rezekimu diberikan oleh Allah seperti rezekinya para raja-raja. Ya. Kalau kita itu selalu berkata-kata yang baik terhadap orang tua dan juga selalu membanggakan terhadap kedua orang tua, maka di situ akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Makanya hati-hati, ya, khususnya juga kedua orang tua, ya, bapak, ya, kalian yang laki-laki ini hati-hati ketika mendidik, ya, khususnya kita semuanya, saya juga, ya, mudah-mudahan bisa mendidik putra-putri kita dengan baik, ya. Dan juga jangan sampai sekalipun kita itu kecewa terhadap putra-putri kita misalnya, jangan sampai kita itu melontarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau memang kita sudah sangat marah, ya, jadi marahnya itu kita sambil mendoakan. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya, seperti itu. Jangan mudah-mudahan kamu nanti mati misalnya, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang yang sukses, seperti itu. Jadi doa kemarahannya itu ia lembeskan dengan doa-doa yang baik. Jangan sampai melampiaskan kemarahannya dengan mendoakan terhadap putra-putrinya dengan yang tidak baik. Khawatir terjadi seperti kisah yang dikisahkan tadi oleh Syekh Junaid yang di situ tidak memenuhi terhadap panggilan seorang ibu. Telah memberikan kekecewaan terhadap seorang ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membanggakan terhadap kedua orang tua, dan mudah-mudahan juga kedua orang tua kita diberikan sehat wal afiyah, ya, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Al-hadiniyah al-Fatihah.
Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana وفاؤنا رب فكهنا وفكهنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكهنا وقراباتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.